Orang yang terpilih kok semacam tidak punya gambaran. Ini mau dibawa kemana bangsa ini? Proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya melakukan persiapan. Lah kok usai diputuskan oleh MK tentang perselisihan hasil Pilpres, pernyataan Pak Prabowo kayak lemes gitu ya? Ada apa ini? Ada apa ini bener-bener nih? Bukankah sekarang ini saat yang ditunggu sejak 15 tahun yang lalu? Tepatnya loh sejak tahun 2009 ketika pertama kali beliau Pak Prabowo ini ikut Pilpres. Nah, sekarang begitu menang diminta komentar, nadanya koyo wong poso seminggu loh, lemes ra duwe daya gitu. Ya, mungkin ya, saya kurang tahu tuh. Apa karena sudah malam? Atau mungkin belum sempat makan malam? Atau kelelahan bekerja? Apa ngantuk? Waduh, ini yang bicara wis genah presiden ke-8 loh. Tur kuwi permintaan komentar tentang kepastian kemenangannya. Tidak ada lagi pihak-pihak yang bisa mengganggu, menghalang-halangi atau mencoba membatalkan pergantian presiden besok Oktober itu loh. Ya, mudah-mudahan beliau aja kecapean saja nih. Jika dibandingkan persentase besarnya pendukung antara kemenangan Pak Jokowi sama Pak Prabowo, itu jelas kemenangan Pak Prabowo lebih besar. Di tahun 2014 dulu tuh, suara Pak Jokowi hanya 53,15%. Lalu di 2019 suara Pak Jokowi hanya 55,50%. Sekarang Pak Prabowo menangnya 58,59%. Loh, hampir 59% loh ya. Tapi suasana kemenangannya jelas kontras banget. Jomplang. Maksudnya bukan soal hura-hura. Bukan tentang pesta, tidak mengenai gelegar pestanya. Coba perhatikan, pemenang mestinya mendorong isu-isu besar yang jadi bahan kampanye untuk jadi wacana besar. Bisa disuarakan lebih dulu. Lihatlah apa yang dikatakan Pak Prabowo. Katanya persiapan menghadapi masa depan. Loh, tanpa Pak Prabowo bilang begitu loh, kita semua sudah menyongsong masa depan, Pak. Tentu yang dipertanyakan loh, atau yang kami tunggu, gimana rencana eksekusi program-program yang bakal Bapak jalankan nanti. Nah, tentang jomplang sing sudah tak singgung tadi ya, prosentase pemilih yang juga besar. Lantas suasana sekarang ini berbeda. Ya, penyebabnya banyak pemilih Prabowo Gibran itu kaum milenial. Mereka itu mau sebatas milih bar kuwi wis bar, mbuh sing dipilih bisa kerja apa ora, gitu kan ya. Menunaikan janjinya apa ora, merealisasikan rencana apa batal, enggak peduli. Penting pilih kan gitu ya. Orang-orang non milenial seperti kita-kita ini yang rajin memantau, mengawasi, mencermati apa yang disiapkan. Dulu Pak Jokowi begitu menang, tim pemenangannya segera berkonsolidasi, setidaknya rutin melakukan pertemuan dengan Pak Jokowi, memandu isu-isu penting yang disampaikan ke media. Fungsinya agar rakyat terutama pemilihnya memahami apa nih yang mau diterapkan. Meski jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, wes blas ragato. Pada awal 2014, jargon revolusi mental itu membahana. Lalu soal siapa yang bakal duduk jadi menteri, dibatasi dengan isu tidak ada masalah hukum. Nah, ada pula wacana tentang pengetatan anggaran pemerintah. Pak Jokowi juga sempat menyinggung bakal mengurangi hutang luar negeri. Walaupun sekarang hutang luar negeri yo bablas, gaspol remblong, nabrak ranggenah gitu. Minimal ya di awal tahun sebelum pergantian presiden loh. Kandidat presiden yang bakal menggantikan mewacanakan implementasi visi atau program. Kita kan sebagai rakyat ya penak wae. Gimana rencana program Pak Prabowo
Akankah program makan siang gratis itu bakal benar-benar bisa diimplementasikan? Ingat loh, makan siang gratis bukan buat kita semua, melainkan hanya buat ibu-ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, itu yang stunting mestinya ya, anak prasekolah hingga anak usia sekolah. Nah, sudah banyak pihak yang pesimis kok. Bagaimana program itu dijalankan? Wes lah, nggak usah ngoyo-woro. Jika tidak diimplemented, nggak bisa dijalankan, dibatalkan saja. Lah ya wajar kok kita bilang begitu. Wong wacana nggak genah. Mas Gibran kabarnya wis studi banding ke Cina. Hasilnya seperti apa? Kita nggak tahu. Apa lho dumum nggih. Nah, sehingga Pak Prabowo maupun Mas Gibran tidak banyak cerita. Program keduanya lebih suka menyinggung-nyinggung, merangkul semua kekuatan politik supaya tidak ada oposisi. Mengapa mereka takut oposisi? Takut dengan narasi. Program yang direncanakan memang bukan pada bagaimana negara ini makin maju. Wes lah, lanjutkan saja program Pak Jokowi. Rasa aneh-aneh. Wong nggak hanya makan siang yang sulit dijalankan, membentuk 300 fakultas kedokteran baru, itu juga nggak gampang. Lalu mendirikan 3 juta rumah rakyat untuk pedesaan, perkotaan, dan warga miskin, yo dananya gede. Ada juga nih program pemberantasan korupsi dengan menambah atau menaikkan gaji ASN, TNI, Polri, serta hakim. Dari semua program 02, ujung-ujungnya pajak bakal meningkat pesat. Kita sing dadi rakyat nih loh, bakal sing nanggung rencana-rencana pemerintah itu. Mau ditunggu sampai kapanpun Pak Prabowo sebagai capres terpilih. Bingung bagaimana cara mengorkestrasi pemerintahan. Di samping itu, Ketua Umum Gerindra itu sadar kepercayaan partai pada Pak Jokowi mulai berkurang. Makanya sekarang Pak Prabowo lebih mendekat ke Pak BY. Lah apa meh manut penuh sama Pak BY yang selama memimpin Indonesia di tahun 2004 sampai dengan 2014, kondisi kita bagaimana? Program hilirisasi yang sempat disampaikan dalam debat, kita belum menangkap nih, apalagi hilirisasi yang mau dijalankan. Dan gambarannya itu bagaimana? Kami rakyat jelata butuh ngerti rencana Pak Prabowo sama Mas Gibran. Kami menunggu itu. Sejak hasil quick count nyebar, mereka mendapatkan suara dominan. Bahkan prediksi Pilpres 2 putaran tidak terwujud. Nanging orang yang terpilih kok semacam tidak punya gambaran. Ini mau dibawa kemana bangsa ini? Ya, para milenial pada bersuara dong. Kan kalian yang banyak memilih mereka, kami yang non milenial loh nggak milih mereka. Soalnya tahu ya bakal kayak sekarang ini kenyataannya. Arahnya tidak jelas sama sekali. Apa yang sudah diletakkan Pak Jokowi harus dirawat dengan baik, malah dilanjutkan dengan kualitas yang meningkat. Itu idealnya. Jika terus-menerus kita hanya menunggu dan menunggu, mau sampai kapan kita menunggu? Demikian opini kali ini. Salam segeroras, tetap semangat dan jaga persatuan. Sampai jumpa.